Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rumah Cemerlang Indonesia. Ya, baik, hari ini kita akan bahas salah satu uji di dalam uji statistik parametrik ya, berkaitan dengan korelasi ya. Korelasi gitu ya. Nanti yang akan kita uji adalah uji korelasi Pearson namanya. Oke, uji korelasi Pearson gitu ya. Nah, sebelumnya ya kita mesti bahas dulu idenya apa gitu ya. Oke, ide, kemudian yang kedua prasyaratnya, prasyarat gitu ya. Yang ketiga tentu contoh dan praktiknya. Jadi lengkap pembahasan dari awal sampai akhir mengenai uji korelasi Pearson ini. Nah, uji korelasi Pearson itu berkaitan dengan uji kekuatan ya atau hubungan kekuatan korelasi ya, antara A dengan B, misalkan begitulah. Ya, contoh, misalkan kita mau meneliti korelasi ya, di sebagian lain menggunakan kata hubungan ya, korelasi antara kemandirian belajar ya, kemandirian dengan hasil belajar. Oke, jadi kita meneliti nih, apakah ada nggak korelasinya, ada nggak hubungannya antara kemandirian belajar yang tinggi dengan hasil belajar yang tinggi. Nah, maknanya ya di dalam korelasi itu ada yang disebut dengan arah korelasi ya. Arah korelasi, ya. Arah korelasi itu ya logikanya gini. Semakin tinggi A, gitu ya, semakin tinggi A, maka B juga semakin tinggi. Ya, ini disebut dengan korelasi positif. Korelasi positif ya. Berbeda halnya ternyata semakin tinggi A, B-nya semakin rendah, B-nya semakin rendah gitu ya. Ini disebut dengan korelasi negatif ya. Relasi negatif ya. Tentu kalau dari judul ini ya mestinya kemandirian belajar siswa yang baik itu akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa juga. Logikanya orang yang mandiri belajarnya bisa baik gitu ya. Nah, hasil belajar juga baik ya. Ada juga contoh kasus di dalam bidang kesehatan, misalkan antara skor depresi dengan ansietas ya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aja. Nah, kemudian ada teori lain atau yang disebut dengan kekuatan korelasi ya, kekuatan korelasi. Adik-adik, ibu bapak ya bisa gunakan apa teori yang mana ya, misalkan 0,0 nanti nilai korelasinya sampai dengan 0,2 gitu ya, maksimalnya 0,2 gitu ya. Nah, maka ini lemah. Kemudian lebih dari sama dengan 0,2 ya, 0,2 gitu ya, sampai dengan 0,4 ya. Ini kurang dari ini lebih dari sama dengan ini kurang dari 0,4 gitu ya. Ini misalkan lemah. Dan seterusnya gitu ya sampai 0, lebih dari sama dengan 0,8 sampai dengan 1 ya. Ini yang terakhir yaitu adalah sangat kuat gitu ya. Sangat kuat. Oke ya. Nah, ini berkaitan sekali nanti karena ada nilai korelasinya. Oke, kita ganti warna ya, Adik-adik. Oke. Nah, sekarang yang namanya uji korelasi Pearson itu bagian dari parametrik ya, parametrik begitu ya. Sehingga setiap uji ini mengharuskan distribusi data yang normal. Distribusi data mesti normal ya. Ada udah pada tahu ya untuk uji normalitas seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti ada kriteria pengujiannya seperti biasa ya. Jadi kalau kita mau kriteria pengujian maka ada pasangan hipotesis terlebih dahulu gitu ya. Ada H0, ada H1, H0 diposisikan ditolak, H1 diposisikan diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05,
maka H0 ditolak ya. 0 ditolak artinya terdapat korelasi antara A dengan B. Itu kira-kira. Ini pemahaman dasar mengenai uji korelasi ya. Jangan sampai pemahaman ini ya adik-adik semua ibu bapak nggak mengerti. Karena kalau misalkan mengambil uji korelasi tapi datanya tidak normal, maka bukan uji korelasi Pearson yang digunakan, tapi uji korelasi Spearman gitu ya. Oke ya, ini pemahaman awalnya. Oke, kita ke contoh kasus ya. Contoh kasusnya ini ada bagaimana korelasi ya, kemandirian dengan hasil belajar. Ini yang dikorelasikan kemandirian sebagai variabel bebas, hasil belajar sebagai variabel terikat gitu ya. Baik, kita uji normalitas dulu ya. Uji normalitas ya. Klik analyze, kemudian klik descriptive statistik lalu explore. Oke, kita skor kemandirian, masukkan ke dependent list, lalu klik plot, lalu normality dan histogramnya kita centang gitu ya. Lalu kita klik OK. Oke, ini adalah output dari uji normalitas ya. Oke, kita bisa lihat ya, yang ini ya, test of normality gitu ya. Oke. Yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Oke, sesuai dengan teori, jika lebih dari 0,05 gitu ya, maka distribusi data normal ya. Oke, gitu ya, distribusi datanya normal ya. Berbeda jika kurang dari 0,5 maka distribusi datanya tidak normal. Nah, apabila kita lihat ya, kedua-duanya adalah nilai signifikansinya adalah 0,200 gitu kan. Ini kan lebih dari 0,05. Sehingga distribusi data untuk skor kemandirian dan hasil belajar itu adalah berdistribusi normal ya. Ini skor kemandiriannya, ini skor hasil belajar. Nah, kalau kita lihat ya, kita misalkan menggunakan menggunakan histogram ya, yang namanya distribusi data normal itu menyerupai kurva konceng begitu. Kurvanya lonceng gitu ya. Oke, begitu dah. Shoot gitu ya. Sehingga distribusi data normal. Oke, untuk syarat pertama, distribusi data normal sudah terpenuhi ya. Baik, kita lanjut ke ujinya ya. Ujinya cukup mudah, klik analyze ya. Adik-adik. Kemudian ada correlate ya, lalu pilih bivariate ya. Kita masukkan di sini dan awas ya, ini ada kendal, ada Spearman, ada Pearson, beda-beda ceritanya gitu ya. Nah, maka pilihlah Pearson yang sebelah kiri. Lalu klik OK. Oke, muncullah nilai ini. Sip. Oke, kita bahas ya. Oke. Yang pertama ya tentu nilai signifikansi ya. Tadi kalau kurang dari 0,05 begitu kan, nolnya ditolak sehingga kesimpulannya ada korelasi gitu kan antara kemandirian ya, kemandirian dengan hasil belajar. Sekarang pertanyaannya seberapa kuat ya hubungan itu, seberapa kuat korelasi itu. Nah, kita bisa lihat dari nilai Pearson korelasi yaitu 0,836 sesuai dengan teori yang tadi saya jabarkan di antara 0,8 sampai 1 ya itu adalah korelasinya sangat kuat begitu. Ini artinya apa? Sangat kuat dalam artian mempengaruhi ya ke hasil belajar. Ini disebut dengan apa? Korelasi positif ya. Karena nilainya juga korelasinya positif dan sangat kuat ya. Artinya semakin tinggi skor kemandirian seseorang ya, maka semakin tinggi pula hasil belajar seseorang tersebut ya. Jadi semakin tinggi ya skor kemandirian ya, skor kemandirian gitu ya. Skor kemandirian maka akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Oke, ini yang disebut dengan korelasi positif dengan
tingkat atau hubungannya adalah sangat kuat. Begitu ya untuk korelasi Pearson. Nah, adik-adik bisa mencoba, nanti saya kasih salah satu soal ya di link deskripsi dari video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk uji korelasi ya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan ya silakan di kolom komentar ya atau bisa beremail ke kami di umatcemerlangindonesia@gmail.com. Oke, untuk saat ini cukup ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.